Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pusat Jagat Hitam NTB, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya para hadirin yang dia hormati. Pertama-tama tentunya kita sebagai Allah tidak lupa memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, pada waktu yang sangat baik ini kita dapat menghadiri yang utama adalah pengajian. Ya, kita sama-sama luruskan nama itu kita. Pengajian kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelantikan pengurus Jagat Hitam yang ada di Kecamatan Popang. Dan perlu saya sampaikan bahwa tentunya Allah sudah jelas berfirman bahwa barang siapa yang berkumpul di majlis taklim, hadis taklim untuk membicarakan sesuatu yang baik, maka beribu-ribu malaikat turun untuk malaikat ini mencatat segala amal ibadah tubuh yang sedang kita kerjakan. Ini suatu keberuntungan bagi kita semua. Dan tadi dia sampaikan kita niat kita luruskan adalah yang pertama untuk mengikuti pengajian yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru, sehingga kita akan mendapat pahala kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita hanya menghadiri pengurus saja mungkin hanya dunia. Jadi dunia akhirat kita dapat hari ini. Ini merupakan keberuntungan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kami sampaikan selamat pada bapak-bapak, saudara-saudara kami yang baru saja kita saksikan sudah dilantik oleh Dewan Pusat sebagai pengurus PAM Swakarsa Jagat Hitam yang ada di wilayah Kecamatan Popang. Jadi mulai hari ini bapak-bapak yang sudah dilantik sudah resmi mengemban fungsi keamanan. Jadi tanggung jawab keamanan yang ada di wilayah Popang, bapak-bapak ini lebih intens lagi untuk sama-sama dengan bekerja sama dengan kepolisian. Ya. Jadi PAM Swakarsa apapun namanya di dalam melaksanakan kegiatan itu memiliki wewenang yang terbatas, bukan seperti kepolisian dan yang penegak hukum lainnya. Karena dari instansi itu sudah ilegal untuk keberadaannya sudah jelas dan diatur dalam undang-undang, diberikan wewenang di dalam pelaksanaan tugasnya. Dan kami perlu sampaikan bahwa memang napi yang disampaikan oleh Bapak Dewan Pengurus tadi dengan latar belakang keberadaan Jagat Hitam kita tahun 2015, mungkin sebelum tahun itu kita bisa melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana situasi yang ada di wilayah Lombok Tengah, terutama di bidang kriminalitas sangat tinggi, terjadi pencurian, perampokan dan segala macam. Itu sangat tinggi sekali. Dan alhamdulillah dengan berdirinya PAM Swakarsa Jagat Hitam, kita patut bersyukur dan kepolisian merasa berterima kasih sudah dibantu di dalam menurunkan angka kriminalitas. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan tidak gampang untuk kita menciptakan situasi yang kondusif. Jadi tentu dibutuhkan orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam memberikan sumbangsihnya pada masyarakat di wilayah masing-masing. Kemudian untuk PAM Swakarsa tentunya tidak semua berdiri seperti Jagat Hitam. Ya, tadi yang santun berdiskusi dengan Bapak Ketua Dewan. Jadi untuk legalitasnya, badan hukumnya sudah semua terlengkapi karena beliau langsung mengurus di Polda. Jadi ada ketua pengurus Dewan Pusat. Jadi tentu sudah jelas di dalam peraturan Polri, ya sudah dijelaskan di sana bahwa PAM Swakarsa itu berdiri sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 4 ya, tentang PAM Swakarsa.
Jadi pom swakarsa itu dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri karena merasa di wilayah atau di tempatnya masing-masing itu dipandang bahwa kurang kondusif, kurang aman, kurang nyaman, dan kurang kebebasan untuk kita melakukan aktivitas. Sehingga dari beberapa masyarakat, dari tokoh masyarakat meminta kepada kepolisian untuk diberikan suatu wadah untuk membentuk lembaga keamanan, ya, yang alhamdulillah ini Gagak Hitam. Ya, jadi terbentuklah Gagak Hitam. Jadi setelah terbentuk dengan badan hukum, ya, itulah baru melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Jadi kegiatan yang dilaksanakan bukan penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dan segala macam, terbatas. Contoh, sekira nara dengan atau kejurian, ya, cukup Lini menyampaikan dan berusaha dengan Bapak Polri untuk menggandeng untuk secara bersama-sama untuk kita melakukan pencegahan maupun melakukan sekiranya ada pencuri yang masih bisa sempat atau tunggu amankan diserahkan, tapi bukan untuk dilakukan kegiatan atau main hakim sendiri. Inilah yang perbuatan kita yang salah. Sebenarnya tujuan pelungguh kuliah adalah untuk mencegah terjadinya pencurian, namun tindakan yang melampaui batas wewenang itu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Lain halnya dengan pom swakarsa dulu itu melampaui, ya, jadi pencurian kendaraan bermotor, dia yang selesaikan ada hutang piutang, dia yang selesaikan ada orang bermasalah, dia yang selesaikan. Itu secara hukum tidak dibenarkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang duduk di Gagak Hitam adalah orang-orang yang intelek, yang memiliki pengetahuan hukum, ya, karena Nabi yang paham. Karena di tahun 2015 saya juga sudah bergabung di dalam kelompok Gagak Hitam yang ada di Raya. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gagak Hitam yang paham, bukan hanya di bidang keamanan saja, di bidang kesejahteraan, semua ini, ekonomi, pendidikan, dikerjakan semua oleh Gagak Hitam. Jadi tentunya kami dari kepolisian, khususnya Polsek Kopang, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terbentuknya secara resmi hari ini atau melanjutkan kepengurusan di wilayah Kopang. Tentu kalau kami dibebankan untuk menjaga keamanan di wilayah Kopang yang cukup banyak, sekitar kalau tidak salah 11 desa dengan luas wilayah yang sangat jauh, sedangkan keberadaan kepolisian terbatas, hanya 48 orang. Jadi setiap saat 1 kali 24 jam, kami bukan orang yang hebat, kami bukan superman yang bisa menyelesaikan satu negara. Kami adalah manusia biasa seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki keterbatasan. Dengan terbentuknya pom swakarsa ini, maka tentu kami ingin bekerja sama dan saling sejalan dan seiring di dalam menciptakan situasi kamtipmas yang ada di wilayah Polsek Kopang ini. Dengan bagaimana? Dengan mungkin kalau ada kegiatan malam, karena polisi juga yang melaksanakan kegiatan di kantor itu 1 kali 24 jam tetap ada, walaupun hari libur. Jika ada mungkin kegiatan patroli, kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan kehadiran kepolisian, mohon kami diinformasikan. Dan kami juga bila melaksanakan kegiatan patroli itu tepat sasaran, tidak sia-sia hanya jalan-jalan begitu saja. Dengan keberadaan pelungguh, mungkin nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Kapolsek, supaya pengurus yang sudah terbentuk ini mungkin kita bisa duduk bersama, mungkin sekedar rapat untuk kita berkolaborasi untuk melaksanakan atau menjaga situasi kamtipmas yang ada di wilayah Kopang ini. Bagaimana mekanisme, bagaimana caranya kita secara bersama-sama, ya, sehingga kepolisian tidak sulit untuk menjaga atau mungkin ada sasaran-sasaran yang belum diberikan pada kami dan cepat untuk mengantisipasi di dalam menindak kejadian atau kejahatan. Yang tentunya kami sangat berharap ada suatu perubahan
Dengan adanya Gagak Hitam ada satu perubahan tentang keamanan. Gitu. Mungkin yang sekarang ini mungkin sudah mulai terjadi peningkatan kriminalitas pencurian bermotor. Mungkin sudah mulai di wilayah kota. Dengan keberadaan pelunggu mungkin ada informasi-informasi dari pelunggu yang langsung berada di masyarakat yang paham. Gitu. Tentu ada doang mungkin dengan buku, tahu atau sekiranya punya jalan, mohon disampaikan kepada kami sehingga kami bisa tepat sasaran untuk melaksanakan kegiatan preventif ini pencegahannya. Dan yang terakhir, tentu kami berharap pada bapak-bapak semua dan seluruh masyarakat jangan hanya pengurus yang baru saja dilantik yang berperan lebih aktif di dalam menjaga keamanan semua ya. Cuma pengurus yang sudah dilantik itu lebih dominan untuk memberikan inisiasi atau inisiatif untuk menjaga keamanan kepada masyarakat. Dan ingat bahwa di dalam suatu organisasi Swakarsa seperti yang sampaikan bahwa memiliki keterbatasan, jadi untuk wilayah Kopang wewenangnya hanya sampai di wilayah Kopang, karena di tempat lain juga sudah ada Swakarsa di Praia, Gagak Hitam Praia sudah ada di Praia Barat Daya segala macam. Jangan sampai nanti rekan-rekan bapak-bapak yang sudah dilantik atau anggota pengurus Gagak Hitam melambung ke wilayah. Jadi itu yang terjadi gesekan. Ini sudah terjadi di tahun 2015. Bagaimana sangat tidak kondusifnya situasi, banyaknya Swakarsa yang tidak paham dengan tugas pokoknya. Dan alhamdulillah Gagak Hitam adalah orang-orang yang memiliki akhlak, karena setiap kegiatan diawali dengan kegiatan rohani, yaitu pengajian yang tentu akan memberikan memupuk untuk keimanan, keakhlakan, untuk menciptakan akhlak kultural yang baik. Jadi percuma orang hebat, orang kuat tanpa dibarengi dengan akhlak itu tidak berguna. Itu akan menjadi tidak bisa memperdayakan kemampuan yang dia miliki. Mungkin demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi rekan yang bisa dilatih dan mungkin Bapak Ketua Dewan Pusat bisa kita soal ke Polsek sama-sama. Bapak Kapolsek nanti kita sampaikan untuk kita sama-sama bagaimana cara menjaga situasi kamtipmas yang ada di wilayah Polsek Kopang, sehingga tugas-tugas polisian dapat terbantu, dan harapan kita situasi kamtipmas yang ada di wilayah Kopang tetap kondusif dan masyarakat di dalam beraktivitas merasa aman dan nyaman. Itulah tujuannya kita semua. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.